Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang ini viral pernyataan Bu Ketum daripada Moncong Putih ya kan. Ya, ingin melindungi kader-kadernya. Kalau misalkan dipanggil KPK ataupun dipanggil polisi ya, maka Bu Megawati ini siap pasang badan untuk kader-kadernya ya. Tapi aku heran ya, kenapa ya kan? Hanya partai inilah yang bisa dibilang paling solid membela kader-kadernya yang korupsi ya kan, guys. Aduh. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Waduh, kok bisa buronan dilindungi? Pertanyaan ini bukan sekadar olok-olok, tapi realitas getir dari panggung politik kita. Di tengah desakan publik untuk menuntaskan kasus Harun Masiku, yang hilangnya lebih misterius daripada cerita detektif terbaik, muncul pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ia dengan lantang menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, jika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ditangkap. Pernyataan itu dilontarkan dalam peluncuran buku Pilpres 2024, antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta. Bukan kalimat biasa, melainkan ancaman politik yang berlapis-lapis makna. Kalau Hasto ditangkap, saya datang ke KPK, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah sekjen saya. Tegasnya, mari kita bedah. Pertama, pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya patronase politik dalam struktur partai. Seorang ketua umum memandang loyalitas kepada kader lebih utama daripada komitmen kepada hukum. Apakah ini bentuk keberanian seorang pemimpin, atau justru bukti bagaimana hukum tunduk pada kekuatan politik? Kedua, ada ironi yang sulit diabaikan. Harun Masiku, tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, sudah bertahun-tahun menghilang. Namanya menghantui KPK seperti bayangan gelap yang tak kunjung terjawab. Namun, di sisi lain, suara tentang keberadaan Harun tenggelam dalam pusaran politik praktis. Dan kini, alih-alih mendorong penuntasan kasusnya, justru ada pernyataan yang seolah membangun benteng pertahanan bagi sekutu politik. Ketiga, mari bicara soal tanggung jawab. Megawati menyebut dirinya bertanggung jawab kepada kadernya. Tapi bukankah tanggung jawab pemimpin seharusnya lebih besar daripada sekadar melindungi lingkaran dalam? Di mana suara untuk rakyat yang lelah dengan ketidakadilan hukum? Di mana keberpihakan kepada publik yang terus-menerus dirugikan oleh korupsi? Jika hukum adalah panglima, mengapa ada ancaman untuk mendatangi lembaga anti rasuah ketika salah satu tokoh partai terlibat? Bukankah ini seolah menempatkan hukum sebagai subordinasi politik? Ini bukan sekadar persoalan individual, tapi cerminan dari lemahnya integritas sistem. KPK, yang dulu digadang-gadang sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi, kini diuji lagi. Apakah mereka berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Ataukah ancaman politik akan memaksa mereka mundur? Pernyataan Megawati ini seharusnya menjadi pemicu bagi kita untuk bertanya lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Harun Masiku belum tertangkap, Hasto Kristianto menjadi perbincangan, dan KPK terus berada di bawah tekanan. Dalam drama ini, rakyat hanya menjadi penonton, terjebak dalam alur cerita yang sama sekali tidak menghibur. Politik kita memang penuh ironi. Di satu sisi, kita berbicara tentang hukum, etika, dan moral. Tapi di sisi lain, praktiknya justru menjadi antitesis dari semua nilai itu. Akankah kita terus membiarkan ini terjadi? Atau sudah waktunya kita berhenti menjadi penonton pasif dan mulai menuntut keadilan yang sebenarnya? Pertanyaan ini penting, tapi sulit dijawab. Karena politik, bagi banyak elit, lebih mirip permainan catur. Pion bisa dikorbankan, tapi raja harus dilindungi mati-matian. Dalam hal ini, siapa sebenarnya pion dan siapa rajanya? Apakah Harun Masiku hanya sekadar pion kecil yang dijadikan kambing hitam, sementara sekian banyak kepentingan besar lainnya bersembunyi di balik layar? Publik sebenarnya sudah muak. Bukan cuma soal Harun Masiku yang masih buron, tapi juga soal bagaimana hukum seringkali dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan. Ketika rakyat diminta percaya pada hukum, mereka melihat ada yang lain. Hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Buronan seperti Harun bisa hilang begitu saja, tanpa jejak. Sementara pencuri ayam atau pengendara motor tanpa helm cepat sekali ditangkap. Dan mari kita tidak lupa, ini bukan pertama kali hukum seperti dijinakkan. Drama politik serupa sudah sering terjadi.
Kita tahu persis bagaimana pola ini bekerja. Ketika kepentingan partai atau elit terganggu, mereka merapatkan barisan bukan untuk memperbaiki sistem, melainkan untuk melindungi diri sendiri. Kalau perlu, mereka menciptakan narasi heroik seperti tanggung jawab kepada kader untuk menjustifikasi tindakan mereka. Ironisnya, di tengah semua ini, rakyat tetap disuguhi cerita yang sama. Korupsi dianggap masalah besar, tapi penanganannya selalu terasa seperti setengah hati. Setiap kali ada kasus besar, apa yang kita lihat? Manuver politik, ancaman, pernyataan bombastis, dan pada akhirnya sepi. Tidak ada penyelesaian nyata. Lalu, bagaimana nasib KPK di tengah situasi ini? Lembaga yang dulu disegani ini sekarang lebih sering menjadi bahan perdebatan. Apakah mereka masih punya keberanian untuk bertindak tegas, atau mereka hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu? Kalau Hasto benar-benar terseret kasus ini, apa yang akan dilakukan KPK? Apakah mereka akan bertindak sesuai hukum atau menyerah pada tekanan politik? Sebagai rakyat, kita harus mulai bertanya lebih keras. Sampai kapan kita membiarkan elit politik memainkan hukum seperti mainan pribadi mereka? Sampai kapan kita menerima narasi-narasi kosong tentang tanggung jawab, sementara yang terjadi adalah pembiaran terhadap korupsi? Pernyataan Megawati seharusnya menjadi alarm keras untuk kita semua. Ini bukan soal dirinya semata, bukan soal Hasto, bahkan bukan hanya soal Harun Masiku. Ini soal sistem yang makin rusak. Sistem di mana hukum bukan lagi milik semua, tapi milik segelintir orang. Dan kalau kita tetap diam, jangan heran jika drama ini terus berulang. Karena seperti yang sering terjadi, kekuasaan selalu membutuhkan penonton yang pasif untuk terus bertahan. Jadi apakah kita akan terus diam atau sudah waktunya bersuara? Pilihan ada di tangan kita, tapi ingat, waktu untuk memilih tidak akan selalu ada. Semakin jelas Harun Masiku bukan sekadar buronan biasa. Dia lebih dari itu, seperti kepingan puzzle yang hilang, menyimpan rahasia besar yang mungkin mengguncang fondasi PDIP sendiri. Bayangkan, bertahun-tahun berlalu sejak ia ditetapkan sebagai buronan, namun upaya mencarinya seperti jalan di tempat. Apakah ini murni soal keterbatasan aparat, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Rahasia besar apa yang sebenarnya disimpan oleh Harun Masiku? Fakta bahwa namanya terus muncul, tetapi keberadaannya seolah tidak terjangkau, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kasusnya bukan hanya soal suap pergantian antar waktu anggota DPR. Ini adalah pintu masuk ke dinamika internal yang jauh lebih rumit, yang melibatkan struktur kekuasaan dan loyalitas dalam tubuh partai. Jika Harun hanya pelaku kecil, mengapa ia begitu sulit ditemukan? Mengapa ada kesan bahwa kasusnya lebih baik dilupakan daripada diselesaikan? Apakah ia menyimpan informasi yang terlalu berbahaya bagi beberapa elit partai? Apakah ada kekhawatiran bahwa jika ia tertangkap, cerita yang ia bawa akan menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran skandal yang lebih besar? Kehebohan pernyataan Megawati yang mengancam akan mendatangi KPK jika Hasto ditangkap justru memperkuat dugaan ini. Respon seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Ini lebih dari sekadar solidaritas ketua umum kepada kadernya. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang dipertaruhkan. Sesuatu yang begitu besar, sehingga ketua umum merasa perlu turun tangan langsung jika lingkaran dalamnya disentuh. Bagi PDIP, Harun Masiku mungkin adalah simbol dilema besar. Di satu sisi, kasus ini mencoreng nama partai. Tapi di sisi lain, menuntaskan kasus ini berarti membuka kotak Pandora yang bisa merusak reputasi lebih jauh. Seperti berdiri di atas pisau tajam, salah langkah sedikit saja bisa membuat semuanya runtuh. Namun, rakyat tidak bisa terus-menerus dibiarkan dalam kebingungan. Kasus Harun Masiku adalah cerminan dari betapa sulitnya kita menegakkan hukum yang benar-benar adil di negeri ini. Bagaimana mungkin seorang buronan korupsi bisa menghilang begitu lama, sementara rakyat kecil yang mencuri sekadar untuk bertahan hidup begitu mudah dijangkau? Misteri ini harus diungkap. Bukan hanya demi keadilan, tetapi demi mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum dan politik kita. Harun Masiku mungkin menyimpan rahasia besar, tapi semakin lama ia dibiarkan menjadi bayangan di pinggir panggung, semakin besar pula kecurigaan rakyat terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, apakah Harun Masiku akan terus menjadi teka-teki? Atau akankah keberaniannya, atau mungkin keberanian mereka yang masih peduli pada kebenaran, membuka tabir rahasia yang selama ini tersimpan rapi? Waktu yang akan menjawab, tetapi rakyat seharusnya tidak lagi pasif menunggu jawaban itu datang. Namun rakyat tidak bisa terus diam di tengah ironi ini.
Harun Masiku adalah simbol dari kerusakan sistemik, bukan hanya tentang korupsi, tapi tentang bagaimana kekuasaan terus-menerus bermain-main dengan hukum. Semakin lama kasus ini dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Kepercayaan publik pada hukum dan politik kita sudah seperti kain usang yang penuh tambalan, dan kasus Harun ini hanya menambah lubang yang kian melebar. Kita juga tidak bisa mengabaikan pola yang berulang. Ketika kasus korupsi melibatkan lingkaran kekuasaan, hampir selalu ada jalan bagi pelaku untuk menghilang, atau setidaknya memperlambat proses hukum. Ini bukan pertama kali, dan jika dibiarkan tentu bukan yang terakhir. Harun Masiku hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada jaringan kepentingan yang lebih besar dan lebih gelap yang melindungi mereka yang berada di dalamnya. Namun, ada satu hal yang sering kali luput dari perhatian. Kenapa rakyat harus peduli? Toh, banyak yang sudah apatis, merasa semua ini tidak akan mengubah apa-apa. Tapi mari kita lihat dari sudut yang lebih tajam. Setiap rupiah yang dicuri oleh koruptor seperti Harun adalah uang yang seharusnya untuk rakyat. Itu uang untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, meningkatkan layanan kesehatan. Ketika korupsi terus merajalela, itu bukan hanya soal hukum yang diinjak-injak, tapi tentang masa depan rakyat yang dirampas sedikit demi sedikit. Kembali ke Harun Masiku, dia bukan hanya buronan, dia adalah simbol dari keberanian hukum yang diuji. Jika kasusnya dibiarkan menggantung, maka pesan yang disampaikan kepada rakyat adalah jelas. Kekuasaan tetap tak tersentuh. KPK yang dulunya menjadi harapan, kini berada di titik krusial. Apakah mereka akan membuktikan bahwa hukum masih bisa ditegakkan, atau mereka akan tunduk pada tekanan politik yang terus membayangi? Dan bagaimana dengan PDIP? Pernyataan Megawati soal Hasto memberikan kita gambaran yang menarik. Ini bukan sekadar pembelaan terhadap kader, tapi juga pengakuan tidak langsung bahwa kasus ini menyentuh inti kekuasaan partai. Jika Harun benar-benar kecil dan tidak signifikan, mengapa ancaman seperti itu harus keluar? Publik berhak bertanya lebih jauh, apa yang sebenarnya disembunyikan di balik kasus ini? Sampai kapan kita membiarkan drama seperti ini terus terjadi? Kasus Harun Masiku bukan hanya soal hukum, tapi soal bagaimana kita memandang keadilan di negeri ini. Jika kita tetap pasif, maka para koruptor dan pelindungnya akan terus berpesta di atas penderitaan rakyat. Jadi langkah apa yang harus diambil? Pertama, tekanan publik harus terus digelorakan. Jangan biarkan kasus ini tenggelam dalam lupa. Kedua, KPK harus didukung untuk bertindak independen meski tekanan politik begitu besar. Dan ketiga, rakyat harus lebih kritis terhadap partai politik yang terus bermain-main dengan hukum. Harun Masiku menyimpan rahasia besar, itu sudah jelas. Tapi rahasia itu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan keadilan terkubur. Sebaliknya, rahasia itu harus menjadi kunci untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung politik kita. Karena pada akhirnya, tanpa keadilan, demokrasi hanyalah ilusi. Dan kita, rakyat, tidak boleh terus menjadi korban dari permainan mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Yang menyedihkan, Megawati meremehkan program makan bergizi gratis yang digagas oleh Prabowo. Komentarnya bahwa Rp10.000 hanya cukup untuk beli tempe. Terdengar seperti candaan yang tidak pada tempatnya. Padahal bagi banyak rakyat kecil, program ini bukan soal angka, tapi tentang kehadiran nyata negara di meja makan mereka. Pernyataan itu seolah meremehkan kebutuhan dasar anak-anak sekolah yang masih bergulat dengan masalah kekurangan gizi. Ironinya, kritik ini datang dari seorang tokoh besar yang justru seharusnya memahami betapa pentingnya investasi pada generasi muda. Bukankah pemimpin adalah mereka yang memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan mengecilkan arti dari inisiatif yang meski sederhana memiliki dampak nyata bagi kehidupan mereka? Netizen yang sering kali dianggap sebagai suara publik yang lebih spontan dan jujur, justru memberikan pandangan yang membumi. Daripada Rp10.000 digondol maling uang negara, lebih baik diberikan kepada anak-anak sekolah, kata banyak dari mereka. Kalimat ini mungkin terdengar kasar, tapi begitulah realitasnya. Rakyat sudah muak dengan uang negara yang terus-menerus digerogoti koruptor, sementara kebutuhan dasar mereka diabaikan. Program Prabowo dan Kabinet Merah Putih untuk makan bergizi gratis mungkin terlihat sederhana. Namun, dalam kesederhanaannya ada pesan besar. Bahwa negara peduli, bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memiliki tujuan langsung untuk memperbaiki masa depan anak-anak bangsa. Dalam dunia yang ideal,
program seperti ini tidak hanya diterima, tapi didukung oleh semua pihak, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, komentar seperti yang dilontarkan Megawati justru menunjukkan bagaimana perspektif elit seringkali jauh dari kenyataan di lapangan. Rp10.000 mungkin kecil bagi mereka yang hidup di lingkaran kekuasaan, tapi bagi banyak keluarga di pelosok negeri, angka itu bisa menjadi penyelamat. Bahkan sekadar tempe yang dipandang remeh oleh Megawati adalah sumber protein yang sangat berarti bagi anak-anak yang kekurangan asupan gizi. Ini bukan soal tempe atau nilai uang, tapi soal prioritas. Apakah kita ingin terus berpolemik soal nominal atau mulai bergerak bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya? Jika pemerintah tidak bisa memberikan solusi yang lebih baik, setidaknya jangan meremehkan langkah kecil yang sudah ada. Netizen benar ketika mereka mengingatkan bahwa uang negara seringkali lebih cepat lenyap ke kantong koruptor daripada sampai ke tangan rakyat. Maka dari itu, program seperti ini bukan hanya soal makanan gratis, tapi juga simbol perlawanan terhadap pemborosan dan korupsi. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah bisa hadir langsung dalam kehidupan rakyat kecil. Sederhana saja, jika kita benar-benar peduli pada masa depan bangsa, kita tidak akan mempermasalahkan seberapa besar program ini, tetapi seberapa besar dampaknya. Daripada mengecilkan upaya seperti ini, bukankah lebih baik kita mendorong agar program makan bergizi gratis ini berkembang, diperluas, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak Indonesia? Karena pada akhirnya, bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli pada generasinya. Dan setiap langkah, sekecil apapun, adalah awal dari perubahan besar. Jangan sampai komentar remeh malah mengerdilkan harapan rakyat yang sudah lama menunggu kepedulian dari pemimpinnya. Jika kita terus-menerus mengecilkan inisiatif yang sebenarnya berpotensi besar bagi perubahan sosial, kita hanya akan memperburuk ketimpangan yang ada. Kritik Megawati terhadap program makan bergizi gratis itu seharusnya menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Kenapa hal-hal kecil yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat seringkali diremehkan, sementara yang besar, yang penuh dengan manipulasi dan permainan kekuasaan, seringkali diterima tanpa pertanyaan? Pernyataan Megawati bukan hanya sekadar kritik terhadap program Prabowo, tapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap kondisi nyata di lapangan. Sementara elit politik sibuk mengurusi proyek-proyek besar dan pembagian kekuasaan, anak-anak di sekolah-sekolah daerah terpencil harus menghadapi kenyataan bahwa mereka seringkali belajar dengan perut kosong atau minim gizi. Mungkin bagi Megawati dan sebagian elit lainnya, tempe memang tidak ada artinya. Tapi bagi banyak keluarga miskin, tempe adalah satu-satunya sumber makanan bergizi yang dapat mereka nikmati. Ketika rakyat mulai mengungkapkan pendapat melalui media sosial, mereka tidak hanya mengkritik, tapi mereka juga menunjukkan cara berpikir yang lebih realistis, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Daripada uang negara digondol maling, lebih baik untuk anak-anak sekolah. Kalimat ini menggambarkan dengan tajam bagaimana rakyat mulai jengah dengan permainan politik yang tidak pernah memberi manfaat langsung kepada mereka. Mereka tahu bahwa uang negara yang mestinya digunakan untuk mensejahterakan rakyat seringkali hanya menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang, sementara rakyat tetap bergulat dengan masalah dasar seperti kelaparan dan kekurangan gizi. Di tengah ketidakpastian ini, program makan bergizi gratis yang digagas Prabowo sebenarnya adalah angin segar. Mungkin kecil, mungkin belum sempurna, tapi itu adalah upaya nyata untuk merespon kebutuhan dasar rakyat. Dan inilah yang seringkali tidak terlihat oleh mereka yang terjebak dalam kubangan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Program ini bukan tentang siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih benar, tapi tentang siapa yang lebih mendengarkan suara rakyat dan siapa yang benar-benar memahami kebutuhan mereka. Sebagai pemimpin, bukankah sudah saatnya mereka berhenti meremehkan upaya kecil yang berpotensi membawa perubahan? Bahkan langkah-langkah kecil yang sederhana, seperti memberi makan anak-anak dengan gizi yang lebih baik, bisa menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih cerah. Daripada terus-menerus bermain dengan kata-kata atau mengecilkan program yang ada, lebih baik kita melihat ke depan dan bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan, memiliki hak yang sama untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan tempe, tidak ada yang salah dengan langkah kecil yang nyata. Yang salah adalah jika kita terus membiarkan ketidakadilan dan ketimpangan ini berlangsung. Inilah saatnya kita bergerak, bukan hanya untuk mengkritik, tetapi untuk mengubah apa yang ada. Jangan biarkan komentar remeh dan pengabaian justru mengendurkan semangat perjuangan rakyat. Kita semua, sebagai bagian dari bangsa ini,
berhak untuk merasakan keadilan, dan keadilan itu dimulai dari hal-hal kecil yang berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak mulai dari hal-hal kecil, bagaimana kita bisa berharap bisa meraih yang besar? Memang benar, PDIP sudah lama dikenal ahli dalam mengalihkan isu. Ketika satu skandal atau masalah mulai menghangat, mereka tahu persis bagaimana memindahkan perhatian publik ke hal lain yang lebih menguntungkan bagi mereka. Ini bukanlah strategi baru. Politik pencitraan seperti ini sudah jadi permainan lama yang dimainkan oleh banyak partai besar. Namun yang menarik adalah bagaimana rakyat dan netizen semakin jeli, semakin cerdas dalam melihat permainan ini. Mereka bukan lagi sekadar penonton yang terbuai oleh narasi yang disajikan, tapi mereka sudah menjadi maha benar yang dengan cepat bisa memecahkan teka-teki politik yang disembunyikan di balik layar. Rakyat dan netizen sekarang tidak lagi mudah dibodohi oleh permainan kata-kata atau narasi yang sengaja dibangun untuk mengalihkan perhatian. Semakin banyak yang sadar bahwa masalah yang sebenarnya, seperti korupsi, ketimpangan sosial, atau bahkan kebijakan yang tidak pro rakyat, seringkali ditutup dengan isu-isu yang sifatnya sepele, atau hanya bertujuan untuk menciptakan keributan sementara. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Prabowo misalnya, direndahkan hanya karena nilai nominalnya yang dianggap tidak sebanding dengan standar hidup para elit. Tapi bagi rakyat kecil nilai itu jauh lebih besar, dan itulah yang paling penting. Inilah yang membuat strategi pengalihan isu oleh PDIP atau partai manapun semakin tidak efektif. Rakyat sudah mulai terlatih untuk memisahkan kabar dari kenyataan. Mereka mulai berpikir kritis, menganalisis lebih dalam, dan mempertanyakan narasi yang dibangun oleh elit. Bahkan, di media sosial, netizen bukan hanya berkomentar, mereka mulai membentuk opini publik dengan cara yang lebih cerdas dan tajam. Ketika PDIP mencoba mengalihkan perhatian, netizen dengan cepat melihat lebih jauh dan menyoroti ketidakadilan yang ada. Ini adalah tanda bahwa kesadaran politik masyarakat kita mulai tumbuh. Apalagi hari ini rakyat dan netizen memiliki alat yang lebih kuat untuk mengekspos kebohongan dan manipulasi. Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada media mainstream yang kadang terjebak dalam permainan politik. Dengan kekuatan internet dan media sosial, siapapun bisa menjadi saksi, bisa berbagi informasi, dan bisa mengkritik tanpa rasa takut. Inilah yang membuat strategi pengalihan isu jadi semakin sulit diterima. PDIP mungkin bisa menutupi sesuatu untuk sementara, tapi ketika rakyat sudah paham, tak ada lagi yang bisa mereka tutupi. Masyarakat semakin pintar dalam mengenali pola-pola yang berulang dan retorika kosong yang hanya digunakan untuk menutupi ketidakberesan. Bahkan, meskipun ada upaya untuk mengalihkan perhatian, seperti membesar-besarkan isu tempe atau memanfaatkan momen tertentu, rakyat tahu bahwa yang lebih penting adalah memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Seperti yang terlihat dari komentar-komentar netizen, mereka lebih peduli pada keberlanjutan hidup dan masa depan anak-anak bangsa daripada sekadar permainan politik yang memusingkan. Jadi meskipun PDIP mungkin masih bisa mengalihkan isu untuk sementara, mereka harus ingat bahwa rakyat dan netizen yang sekarang semakin cerdas tidak akan dengan mudah teralihkan. Mereka sudah mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik politik, dan mereka tahu betul bahwa keadilan yang sesungguhnya bukanlah soal pencitraan, tapi soal bagaimana kebijakan dan tindakan nyata berpihak pada rakyat kecil. Dan mereka, dalam kekuatan kolektifnya, semakin sulit untuk dibohongi. Semakin lama semakin terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan oleh PDIP terkait Harun Masiku, buronan KPK yang tak kunjung ditemukan. Kejadian-kejadian yang semakin sering muncul ke permukaan, seperti komentar-komentar yang tidak sensitif terhadap program pro-rakyat atau pengalihan isu yang terus-menerus, justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan. Masyarakat semakin percaya bahwa Harun Masiku bukanlah sekadar buronan biasa. Ia mungkin menjadi kunci untuk membuka lebih banyak pintu yang tersembunyi di balik politik PDIP. Pintu yang bisa mengguncang struktur kekuasaan yang ada. Apakah Harun Masiku benar-benar hanya seorang pemain kecil dalam skandal pergantian antar waktu di DPR? Atau apakah ia menyimpan informasi yang lebih besar? Informasi yang akan mengguncang sistem politik yang ada? Ketika PDIP sebagai partai besar yang memiliki banyak pengaruh, tampak begitu gigih mengalihkan perhatian dari kasus ini, maka rasa curiga rakyat semakin kuat. Tidak ada angin, tidak ada hujan, namun upaya untuk membungkam atau mengalihkan isu ini justru membuatnya semakin terdengar nyaring. Pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan oleh Megawati yang menyatakan siap turun tangan jika Hasto Kristianto ditangkap bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh.
Ini bukan sekadar soal loyalitas terhadap kader, tetapi lebih pada kesadaran bahwa jika Harun Masiku terungkap, maka akan ada banyak cerita lain yang ikut terkuak. Dan cerita itu tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi bisa jadi melibatkan banyak orang di lingkaran kekuasaan yang lebih luas. Mengapa PDIP begitu cemas jika Hasto terlibat? Mengapa ada begitu banyak usaha untuk menghindari penyelesaian kasus ini? Disinilah letak kekuatan analisis rakyat. Mereka mulai melihat bahwa ada lebih dari sekadar nama Harun Masiku yang tersembunyi di balik layar. Kasus ini mungkin lebih kompleks daripada yang disadari banyak orang. Tindakan PDIP yang terlihat seperti upaya untuk menutupi atau mengalihkan perhatian justru memberikan sinyal kuat kepada publik bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang takut untuk dibuka. Rakyat mulai menyadari bahwa jika sebuah partai merasa terancam oleh satu buronan, berarti ada sesuatu yang lebih dari sekadar skandal kecil. Ini bisa melibatkan jaringan yang lebih luas, permainan politik yang lebih kotor, dan bahkan hubungan yang tidak sehat antara kekuasaan dan uang negara. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak netizen dan rakyat yang terlibat dalam percakapan ini. Mereka menggali lebih dalam, mempertanyakan, dan menuntut transparansi. Rakyat tidak lagi hanya menerima apa yang disampaikan oleh elit politik. Mereka mulai menggali kebenaran melalui informasi yang mereka miliki. Dan semakin jelas bahwa Harun Masiku bukan hanya buronan biasa. Ia adalah bagian dari teka-teki besar yang jika terpecahkan bisa mengungkap banyak lapisan korupsi dan manipulasi yang tersembunyi di balik politik praktis. Semakin PDIP berusaha menutup-nutupi kasus ini, semakin banyak rakyat yang merasa bahwa mereka diberi petunjuk tentang rahasia besar yang sedang disembunyikan. Dan ketika rakyat sudah semakin yakin akan adanya sesuatu yang besar di balik kasus ini, maka jalan untuk menutupi kebenaran semakin sempit. Ketika kesadaran publik tumbuh, penyembunyian itu semakin tidak bisa dipertahankan. Dan pada akhirnya, rakyat akan menuntut jawaban, bukan hanya tentang Harun Masiku, tetapi juga tentang seluruh jaringan yang melindungi dan menutupinya. Iya, baik guys, ya benar ya kan. Aku rasa juga begitu ya kan. Kalau Harun Masiku ini menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang PDIP ya. Karena apa ya, mungkin ya Harun Masiku ini hanyalah sekedar apa ya, orang yang menyembunyikan rahasia-rahasia daripada ya partainya gitu ya kan, ataupun kader-kader PDIP ya, yang mungkin terlibat dengan kasus-kasus yang lain juga ya. Ini masih dugaan kuat ya netizen kalau Harun Masiku ini ya disembunyikan karena menyimpan rahasia-rahasia besar yang akan mengguncang PDIP. Nah, aku rasa juga begitu ya guys. Nah, tapi gimana menurut kalian guys? Silahkan komen di bawah. Dan oke guys, wow mantap penjelasan abang kita ini. Sampai detail jelas ya dan kita memahaminya. Nah, apapun tanggapan kalian tentang Harun Masiku yang masih disembunyikan ya oleh kader-kader ataupun oleh Hasto, silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.